Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Bersyukur kita dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, dengan rahmat dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sampai pada malam yang ke-20 ini. Allah Subhanahu wa taala masih berikan kesehatan kepada kita. Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk bisa berhadir di musala yang sama-sama kita cintai ini. Wassalawat kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang sama-sama kita mati pengurus Musala Al-Muhsinin ya Bu ya, beserta jajarannya, yang sama-sama kita hormati Al-Ustadz kita yang ganteng insyaallah. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu yang berhadir pada saat sidang salat Isya, dan insyaallah akan kita lanjutkan dengan salat tarawih nanti. Bagi adik-adik yang mencatat, jadi judul yang disampaikan oleh protokol tadi, hidup berkah dengan saling tolong menolong. Bapak Ibu, hidup kita ini Bapak Ibu menginginkan kebaikan, berkah, atau dalam bahasa Arabnya barokah. Barokah itu artinya berkembang, tumbuh Bapak Ibu. Saya izin berdiri Bapak Ibu. Jadi berkah itu bermakna berkembang. Berkembang dia Bapak Ibu, dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 10, 10 menjadi 50, begitulah banyaknya. Maka keberkahan itulah yang kita harapkan. Keberkahan bermakna di sini adalah sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap hidup kita ini Bapak Ibu, senantiasa kita mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan Ramadan ini. Apalagi di bulan Ramadan ini kita melaksanakan puasa di siang hari, maka hidup kita berkah. Kemudian dilanjutkan dengan malamnya melaksanakan qiyamul lail, adalah berkah. Dan bangun di sepertiga malamnya lagi Bapak Ibu, di sana ada keberkahannya juga. Maka hidup dengan keberkahan tersebut sungguh luar biasa, apalagi ditambah dengan kita saling tolong menolong. Hidup kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah qalbi, kemudian ibadah qalbi abdan, qalbi hati dan badan, kemudian ibadah qalbi abdan dan mali, ibadah hati, ibadah badan, dan ibadah harta. Maka ini semua akan mendatangkan keberkahan. Ibadah qalbi adalah ibadah kita berzikir Bapak Ibu. Itu untuk kita sendiri. Berzikir astagfirullahalazim, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wala haula wala quwata illa billah. Kemudian berzikir tas banyaknya. Kemudian istighfar astagfirullah. Maka zikir tersebut disebut dengan ibadah qalbi yang mendatangkan keberkahan kepada diri kita. Kemudian ibadah qalbi abdan, ibadah hati dan juga badan kita, seperti kita melaksanakan sholat Bapak Ibu, kita melaksanakan puasa, itu bermakna mendatangkan keberkahan kepada kita. Apa berkahnya kita melaksanakan tersebut? Tak kala kita melaksanakan sholat tersebut, buah dari sholat yang kita laksanakan, pancaran dari sholat yang kita laksanakan adalah inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah diri kita dari perbuatan keji dan munkar Bapak Ibu. Maka buah dari kita melaksanakan sholat adalah terhindarnya kata-kata kita mengucapkan perkataan yang buruk, terhindarnya kata-kata kita menghina, mencela, menyakiti hati saudara kita. Dan dengan kita sholat, maka hidup kita berkah, yakni senantiasa kita diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, banyak orang sholat Ustaz, tapi hidupnya
gosip ini Ustaz, bergunjing juga Ustaz, mulutnya tidak terkontrol, maka bermakna salat yang dilaksanakan tidak berfaedah untuk dia Bapak Ibu. Maka buah dari salat yang kita laksanakan maka mendatangkan keberkahan kepada kita. Kita bisa menjaga perasaan orang lain, kita bisa menghargai orang lain, kita bisa menghormati orang lain, maka itu mendatangkan keberkahan, kebaikan kepada diri kita. Maka buah dari ibadah salat yang kita laksanakan maka itu mendatangkan kebaikan. Kemudian ibadah qalbi, abdan, mali, ibadah hati, badan dan juga harta. Kita melaksanakan haji dan umrah. Haji Bapak Ibu tidak cukup dengan badan sehat aja dulu. Tidak ada kepeng gimana mau haji, tidak ada niat gimana mau haji. Semuanya lengkap. Niatnya harus ada, badan harus sehat, uang harus ada, mampu kita Bapak Ibu. Kalau tak mampu gimana? Ada orang terbaring di rumah sakit, niatnya pergi haji, uangnya banyak, sampai dia Bapak Ibu? Takkan sampai dia. Ada seseorang tersebut badannya sehat, tidak ada niat sama sekali, tak ada niat dia sama sekali untuk melaksanakan haji dan umrah. Uangnya banyak, sampai juga dia? Tidak akan sampai. Sampai dia palingan ke Malaysia, ke Singapura, apa namanya, healing, jalan-jalan. Maka tidak sampai dari sana. Maka apabila niatnya ada, badannya sehat, hartanya cukup dan mampu, insya Allah sampai dari sana. Maka dengan niat kita, maka akan mendatangkan keberkahan kepada kita. Lalu hidup berkah saling tolong menolong. Bapak Ibu, hidup berkah saling tolong menolong adalah ibadah mali, ibadah harta kita. Ibadah harta Bapak Ibu itu mendatangkan keberkahan kepada diri kita dan mendatangkan keberkahan kepada saudara kita. Di bulan Ramadan kita melaksanakan puasa. Di bulan Ramadan kita melaksanakan puasa Bapak Ibu. Kemudian ada perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Apa perintahnya? Untuk membayarkan zakatul fitrah. Maka dengan dia membayar zakat fitrah mendatangkan kebaikan kepada dirinya. Apa kebaikan kepada dirinya? Puasa yang dia jalankan dari tanggal 1 Ramadan sampai dengan terakhirnya bulan Ramadan, tidak ada mungkin puasa dia itu yang sempurna Bapak Ibu. Pasti ada rusaknya. Betul tak Bapak Ibu? Pasti ada rusaknya. Kita bukan Nabi, kita bukan sahabat Nabi, kita bukan malaikat, kita bukan manusia yang paling sempurna Bapak Ibu. Kita manusia yang memiliki kekurangan. Maka dari puasa yang kita laksanakan dari tanggal 1 sampai dengan berakhirnya bulan Ramadan itu pasti ada puasa kita yang rusak. Itu pasti itu Bapak Ibu, tidak bisa diragukan. Ustaz, saya puasa saya sempurna, bohong itu Bapak Ibu. Kenapa Ustaz berani mengatakan pasti ada rusaknya? Kita berprasangka buruk saja itu sudah rusak puasa kita, Bu. Memang tidak batal, tapi rusak faedah pahala kita. Kita mengeluarkan perkataan yang menyakiti hati saudara kita, itu sudah rusak faedah puasa kita. Apalagi kita mempergunjingkan orang lain Bapak Ibu, itu sudah rusak faedah puasa kita. Maka dengan perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita dengan membayar zakatul fitrah, maka mendatangkan keberkahan dalam hidup kita dan bisa kita menolong orang lain. Apa buktinya kita bisa menolong orang lain? Dengan harta yang kita miliki mendatangkan kemaksimalan untuk puasa kita dan orang lain, dan si fakir dan si miskin bisa terbantu Bapak Ibu. Si fakir, si miskin bisa terbantu. Tak kala pagi di tanggal 1 Syawal, Bapak Ibu, maka berkumandanglah kalimat takbir, kalimat tahlil, kalimat tahmid, maka berkumandanglah kalimat tersebut. Maka kegembiraan yang didapati oleh seseorang tak kala bisa dia untuk mensucikan dirinya,
bisa dia membahagiakan orang lain, itulah yang namanya mendatangkan keberkahan dalam hidupnya Bapak Ibu. Maka apabila dia, orang lain di sekitarnya, tetangganya menangis, merintih untuk tidak makan Bapak Ibu, sedangkan dia berbahagia dengan harta yang dimilikinya, maka kata Nabi, tidak ada keberkahan dari harta yang dimiliki. Maka seseorang yang berkali-kali pergi melaksanakan umrah, berkali-kali dia melaksanakan haji, akan tetapi tetangga di sekelilingnya menangis, merintih karena kelaparan, memang tak ada uang untuk beli beras, tak ada makanan yang mau dimakan Bapak Ibu. Lalu kita tidak ada memberikan perhatian, tidak memberikan pertolongan, tidak membantu saudara kita tersebut, maka tidak ada keberkahan dari haji dan umrah yang kita laksanakan Bapak Ibu. Maka ada suatu ketika seseorang yang mana dia sudah berniat untuk melaksanakan Bapak Ibu, di perjalanan perbekalan yang dia miliki tersebut dia persiapkan untuk melaksanakan haji. Ternyata di dalam perjalanan dia melihat orang tua yang menangis dengan anaknya karena kelaparan. Karena kelaparan Bapak Ibu, akhirnya bekal yang dimiliki tersebut, yang rencananya untuk melaksanakan haji, bekal untuk haji, lalu diberikanlah kepada orang tua tersebut. Diberikanlah kepada orang tua tersebut bersama anaknya, dinikmatinya. Ternyata bekalnya habis. Lalu orang yang sudah berniat untuk melaksanakan haji tadi Bapak Ibu, kemudian dia balik lagi pulang. Kenapa? Karena dia bekalnya tak cukup. Bekalnya habis dalam membantu orang tersebut. Maka turunlah hidayah, petunjuk kepada Rasulullah SAW untuk menyampaikan kepada siapa? Kepada orang yang membantu tadi, kepada orang yang membantu orang tua yang anaknya tidak makan tersebut. Maka disampaikan kepada dia apa yang disampaikan. Dari sekian banyak jemaah yang melaksanakan haji, dia yang diterima hajinya oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal dia tidak melaksanakan haji Bapak Ibu. Padahal dia tidak melaksanakan haji. Lalu sahabat bertanya, kenapa bisa terjadi ya Rasulullah? Karena niatnya untuk melaksanakan haji, kemudian di dalam perjalanan Allah dia melihat seseorang yang merintih, menangis karena kelaparan, maka dengan tolong menolong yang dia lakukan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala mencintainya dan meridhoinya. Terkadang kan awak kan aneh Bu ya. Kalau bisa awak kayu diri awak pakayu diri awak. Kalau bisa awak bahagia diri awak bahagia diri awak. Biarlah tetangga awak tu, biarlah saudara awak tersebut, biarlah keluarga awak tersebut menangis dalam kekurangan. Maka di sanalah keberkahan kita itu tak nampak Bapak Ibu. Di sanalah keberkahan harta kita itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kata Allah, dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Apabila kita menolong saudara kita Bapak Ibu, insyaallah Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah tinggal diam. Maka di bulan Ramadan ini Bapak Ibu, kita mendapatkan keberkahan hidup kita dengan kita saling tolong menolong. Salah satunya adalah dengan kita mengeluarkan zakatul fitrah. Zakatul fitrah adalah satu sak itu adalah 2 telapak tangan orang dewasa, seukuran 2 telapak tangan orang dewasa, dan para ulama menggambarkan kurang lebih 2,5 atau 2,7. Maka yang lebih rajih, yang lebih kuatnya Bapak Ibu untuk mencari amannya, maka sempurnakan menjadi 3 kilo. Boleh tak? Boleh. Kalau kita untuk berbuat baik itu boleh lebih Bapak Ibu. Jangankan 3 kilo, lebih daripada 3 kilo boleh. Yang tidak boleh itu kurang. Sudah jelas gambarnya 2,5 kilo, kita buat 2 kilo, itu tidak sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka setidaknya 2,5 atau 2,7, setidaknya genapkan menjadi 3 kilo, maka sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang akan dimakan oleh saudara kita tersebut. Maka
tak kala dia makan bapak ibu dan dia menikmati apa yang diberikan kepada dia bapak ibu, dan dia berdoa apa yang dikatakan oleh Nabi. Ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, doa pemimpin yang adil. Kedua, doa orang tua kepada anaknya, itu tidak ditolak bapak ibu. Kemudian yang ketiga, doa orang yang sedang dalam keadaan susah lalu kita membantunya, maka dia akan mendoakan kita dan insya Allah itu tidak akan ditolak doanya. Maka dengan kebaikan tersebut maka mendatangkan keberkahan untuk kita. Apalagi di bulan Ramadan ini bapak ibu, Nabi paling banyak berinfak, bersedekah di bulan Ramadan ini. Nabi paling maksimal dia berinfak. Nabi paling maksimal yaninya tolong menolong kepada saudaranya. Makanya Nabi kita mengatakan, apabila engkau masak, kata Nabi, apabila engkau masak, maka setidak-tidaknya kuahnya bagikanlah kita tetangga kita minimal. Kalau tidak bisa kuahnya, maksimalkan dengan isi dari kuah tersebut, ada daging, ada ayam, itu yang dinikmati oleh saudara kita. Apalagi di bulan Ramadan ini bapak ibu, maka itu mendatangkan keberkahan kepada kita. Maka dengan zakatul fitrah, kemudian zakat mal, zakat harta yang kita keluarkan 2,5% yang dari kita miliki, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan keberkahan kepada kita. Dan begitu pula infak, sedekah yang kita keluarkan. Bapak ibu mengeluarkan infak bismillah dengan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Orang yang mengeluarkan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ini buktinya keberkahannya. Orang yang mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala bagaikan satu biji, kata Allah. Ini Allah langsung bercerita Bapak Ibu di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-261. Ayat ke-261 dari surah Al-Baqarah, satu biji menumbuhkan 7 cabang. Dari 7 cabang tersebut Bapak Ibu akan menumbuhkan 100 ranting. Kalau kita seorang ahli matematika, 7 dikali 100, 700 Bapak Ibu. Dan kalau kita berinfak 10.000, maka Allah akan membalas sebanyak 7 juta. Kok Ustaz cepat kali menjawabnya? Sudah saya hitung di rumah Bu. Nah, sudah saya hitung di rumah. Apa betul lah itu hasilnya? Maka 10.000 kita keluarkan, Allah ganti 7 juta, bahkan tak terhingga Bapak Ibu. Apa buktinya tak terhingga? Terkadang apa yang diinginkan oleh anak, ma beli baju, beli, ma beli HP, beli, ma beli rumah, beli. Itulah buktinya dari keberkahan harta yang kita miliki apabila kita saling tolong menolong Bapak Ibu. Dan begitu pula sebaliknya dengan ayat yang saya baca tadi Bapak Ibu, yang saya jadi imam tadi. Fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dan dia membenarkan kebaikan, maka Allah mudahkan kepadanya jalan kebaikan. Dan ayat yang berikutnya, wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang yang kikir, orang yang pelit, yang tidak mau menolong saudaranya dan dia mendustakan dari kebaikan, fasanuyassiruhu lil usra, kata Allah. Allah akan mudahkan baginya jalan kesesatan. Apa itu jalan kesesatan saat? Bisa jadi kalau kita seorang pedagang, jualan kita sepi Bapak Ibu. Atau bisa jadi kita menyimpan uang di rumah terjadi kebakaran. Atau bisa jadi kita menyimpan uang di bank, uang tersebut dicuri orang. Kemudian atau kita bekerja sama dengan orang, ditipu oleh orang. Maka itu bentuk adalah jalan kesesatan yang kita tidak mau berinfak dan kita tidak mau mengeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita menolong saudara kita, akan mendatangkan keberkahan kepada diri kita Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan ceramah yang singkat ini Bapak Ibu dapat kita mengambil hikmah kita, mengambil pelajaran kepada kita bahwasanya apabila kita menolong saudara kita, menolong orang lain, insya Allah Allah akan datang untuk menolong kita. Dan begitu pula sebaliknya, kita tidak ada peduli kepada saudara kita, kepada keluarga kita, kepada siapapun yang ada, yang kita lihat, yang layak kita bantu, maka Allah tidak akan membantu kita Bapak Ibu sesuai dengan apa yang telah kita kerjakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, memberikan taufik kepada kita. Allah Subhanahu wa taala menerima
menerima segala amal kita. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum saya tutup, ada yang mau tanya Bapak Ibu? Ada yang ragu apa yang saya sampaikan? Ada yang ragu? Ada yang mau bertanya? Nanti tak tidur Bapak Ibu, nanti malam saya tanggung jawab ya. Aduh, ada yang mau saya tanya tapi malu saya. Ada Bu? Kalau tidak saya tutup. Ada Bu? Ada yang tanya enggak? Oke, alhamdulillah.